Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Senin 27 Maret 2023, hari Senin Pekan Prapaskah kelima. Bacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Semoga kita senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, menekankan kepada kita tentang seorang wanita yang tertangkap basah sedang berzina, yang dibawa kepada Yesus oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ingin tahu tentang pendapatnya, meskipun hukum mengatakan bahwa orang seperti itu harus dihukum mati. Tanggapan Yesus terhadap situasi ini berbeda. Yesus menantang mereka untuk melihat diri mereka sendiri. Apakah mereka juga tidak berdosa apapun? Namun kita dapat melihat di dalam perikop di bagian terakhir, Yesus tidak mengutuk apa yang dilakukan oleh wanita itu, tetapi Yesus memberinya kesempatan lagi dan mendorongnya untuk tidak berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menarik sekali untuk kita renungkan bersama-sama, di mana kisah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita dan mengingatkan kita untuk merenungkan. Terkadang kita gagal
memberikan kesempatan lagi kepada orang yang jatuh ke dalam dosa. Selain itu, ketika kita berhadapan dengan orang berdosa, kita sering hanya memikirkan hal-hal jahat yang mereka lakukan dan sikap negatif mereka. Semakin kita tahu bahwa orang tersebut telah berbuat dosa atau melakukan dosa besar dalam kehidupan mereka sebelumnya, tidak hanya kesalahan tetapi juga karena latar belakang mereka, kami mengutuk tindakan mereka atau bahkan siapa mereka. Seberapa banyak orang itu mencoba yang terbaik untuk dipermalukan di depan kita. Tetapi kita selalu mencari kelemahan dan keterbatasan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita tahu persis siapakah kita ini? Apakah kita menyadari semua hal di sekitar kita? Siapa yang tidak berdosa di antara kita? Apakah kita juga tidak berdosa? Dosa-dosa kita ada di sekitar kita. Orang lain melihat apa yang kita tidak lakukan, seperti bagaimana kita melihat orang lain juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka mari di masa Prapaskah ini, sekali lagi Yesus mengajak kita untuk menunjukkan kemurahan hati kita terhadap orang lain. Dia memilih belas kasihan sebagai solusi terhadap wanita yang kedapatan berzina. Maka mari kita bersama-sama memohon rahmat-Nya untuk menanggapi belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus sebagai Tuhan mengetahui wanita itu lebih dari semua orang yang membawanya untuk dihukum mati. Meskipun ketika mereka ingin dia dibunuh, tetapi Yesus ingin dia hidup. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita kembali kepada Tuhan kita, mengalami rahmat-Nya dan berbelas kasih kepada diri kita sendiri dan orang lain. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, ajarilah kami untuk berbelas kasih kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kami. Semoga kami mampu mewartakan sabda-Mu, yaitu dengan menanggapi belas kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.